Pantas saja dulu Sylvester tidak dipenjara. Kebetulan Bapak Jokowi adalah pembina utama kami selamanya. Sekarang aja masih senang bos, ganti nanti pemimpin belum tentu kayak gitu. Jadi hati-hatilah, kekuasaan ada ujungnya. Di atas langit masih ada langit, nunggu waktunya datang karma gitu aja. Negara itu dikencingi ya sama Sylvester Matutina, diberakin lah ya. Negara ini seolah-olah udah kalah dengan terpidana Sylvester Matutina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Marah dan keras ya ucapan dari Bung Ahmad Kozinuddin yang mengatakan bahwasanya seolah-olah negara seperti diberakin sama Sylvester Matutina. Karena sampai hari ini juga pihak yang berwajib belum juga bisa menangkap Bung Sylvester. Siapakah di balik ini semua? Dan banyak rakyat yang akhirnya berasumsi karena putusannya kan dari tahun 2019 ya, sampai hari ini belum juga ada penangkapannya. Apalagi kemarin itu Sylvester juga sempat berbohong ya, yang mengatakan sudah melaksanakan hukumannya gitu, yang ternyata ya belum gitu loh. Dan rakyat menunggu sampai hari ini. Apa nggak malu kalau misalnya negara tidak mampu untuk memproses, kalah dengan satu orang kan gitu. Nah itulah yang diungkapkan oleh Bung Kozinuddin. Siapakah di balik ini semua? Dan malah sekarang Bung Sylvester mengajukan PK. Apakah nanti Sylvester juga akan lolos begitu saja? Apakah akan mendapatkan amnesti atau juga akan menghilang entah kemana? Kita lihat videonya. Pantas saja dulu Sylvester tidak dipenjara. Barusan kita dari Solidaritas Merah Putih, kebetulan Bapak Jokowi adalah pembina utama kami selamanya. Jadi selama seusia kita beliau adalah pembina dari Solmed. Dan tadi silaturahmi, terus kebetulan saya juga advokat, lawyer, berdiskusi sama Bapak bahwa saya mendukung sekali. Kalau mendengarkan pernyataan dari Sylvester yang barusan, beliau mengatakan bahwasanya Pak Jokowi adalah pembina Solmed selamanya. Solmed itu adalah Solidaritas Merah Putih ya, yang diketuai oleh Sylvester sendiri gitu. Jadi wajar saja yang akhirnya rakyat berasumsi siapa sih orang di belakang, orang besar di belakang dari Sylvester, sehingga dari tahun 2019 sampai hari ini beliau masih aman-aman saja, ya kan? Wajar kalau akhirnya rakyat mengatakan diduga Pak Jokowi yang ada di belakangnya. Tapi pertanyaannya, apakah orang besar itu bisa menjamin ketika rezim sudah berganti? Sekarang kan Pak Prabowo presidennya. Nyala bosku. Iya, iya. Memang waktunya menyala, kalau nggak menyala gosong kita ini. Ngeri Pak. Tiap hari di rumah depan rumahmu bisa itu datang polisi atau KPK atau apalah, jaksa gitu loh. Sekarang aja masih senang bos, ganti nanti pemimpin belum tentu kayak gitu. Jadi hati-hatilah. Ya dengan peradaban kayak gini nih bahaya Pak Sylvester. Tapi kekuasaan ada batasnya. Kekuasaan ada ujungnya. Di atas langit masih ada langit. Dan kekuasaan tanpa moral dan etika nunggu waktunya datang karma gitu aja. Berarti saudara Sylvester harus melarikan diri sampai tahun 2035. Sangat termasuk pengacaranya yang mau bilang, oh Sylvester kan bisa saja tidak dihukum lagi karena kan sudah daluarsa pemidanaan. Ya ini kan baru 6 tahun bos. Daluarsa pemidanaannya itu dihitung dari daluarsa penuntutan ancaman pidana 3 tahun, di atas 3 tahun adalah 12 tahun, ditambah sepertiga kan 16 tahun. Betul. Berarti nanti daluarsa pemidanaannya tadi berapa Mas Arif hitung? 2000 berapa? 2035. Berarti saudara Sylvester harus melarikan diri sampai tahun 2035. Saatnya membongkar permainan hukum sang bajingan. Mereka lah si tukang gaduh yang sebenarnya. Permainannya sangat matang dan terorganisir, dikerjakan secara terstruktur dan rapi. Semua aturan hukum dimanfaatkan untuk menyerang rakyat yang kritis. Coba lihat Bambang Tri, bisa dipenjara tanpa alasan yang jelas. Habib Rizik yang hanya menghadiri Maulid Nabi juga dipenjara bersama menantu beliau. Gus Nur pun dipenjarakan, padahal hanya buat podcast bersama Bambang Tri. Dan banyak lagi perlakuan kriminalisasi lainnya. Lantas, mengapa dua orang ini tidak bisa dipenjara? Dua orang ini adalah pintu menuju terbongkarnya sindikat manipulasi hukum di Indonesia. Siapapun yang berhasil mengungkap siapa geng yang membersamai mereka, maka habislah para oknum bajingan tengik yang ada di kejaksaan,
KPK dan kepolisian. Bersih, sebersih-bersihnya. Apakah ada yang berani mengungkap itu? Mengapa tidak? Tentu saja ada. Tunggu tanggal mainnya. Semua akan terungkap. Tetap stay tune, akan kami kabarkan perkembangannya. Udah pada tahu belum? Ternyata ada yang diangkat jadi komisaris dengan status terpidana. Siapa lagi kalau bukan Pengabdi Mulyono, Sylvester Matutina. Sudah divonis 1,5 tahun dari 2019 sampai sekarang kok gak ditahan-tahan. Ada apa ya? Apa sih saktinya si Sylvester ini sampai kejaksaan kok gak berani eksekusi? Apa karena dia relawan Jokowi jadi kebal hukum? Sementara ada maling sendal langsung ditahan setelah divonis. Sungguh semakin memprihatinkan keadilan di negeri ini. Rakyatnya nyari kerja sudah semakin susah, belum lagi harus urus SKCK. Ini ada terpidana petantang petenteng bisa jadi komisaris. Ampun deh. Tapi sampai hari ini tanggal 11 Agustus kok tidak ada, dan bahkan hari ini justru kita dengar Sylvester Matutina mengajukan PK. Ini kan sudah jelas-jelas ya, negara itu dikencingi ya sama Sylvester Matutina, diberakin lah ya. Negara ini seolah-olah udah kalah dengan terpidana Sylvester Matutina. Jadi selama ini kan yang dituduh seolah-olah ada orang besar di balik perjuangan mengungkap ijazah palsu oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar dan kawan-kawan. Ternyata kita bisa tegaskan bahwa di balik tidak dieksekusinya terpidana Sylvester Matutina itu ada orang besar. Dan saya bisa tegaskan orang besar itu adalah saudara Joko Widodo. Karena saat itu saudara Joko Widodo berkuasa menjadi presiden. Jadi sekali lagi, janganlah buruk muka cermin dibelah. Janganlah rusaknya negara yang ini diakibatkan oleh gerombolannya Jokowi itu justru kita-kita yang mengkritik ini yang kemudian dipersoalkan ya, seperti Pak Rismon Sianipar, Pak Roy Suryo dan lain-lain. Nah, sekali lagi negara harus hadir, negara tidak boleh kalah. Sylvester Matutina harus segera dieksekusi walaupun dia mengajukan PK atau walaupun dia minta pengajuan amnesti kepada presiden. Dan saya mengingatkan pada Presiden Prabowo Subianto, janganlah kewenangan prerogatif untuk memberikan amnesti itu diberikan kepada Sylvester Matutina. Tidak layak orang seperti ini. Dan saya minta juga kepada Menteri BUMN Erick Thohir ya, segera pecat Sylvester Matutina dari komisaris BUMN ID Food ya. Kami ya, rakyat kita tidak ridho. Kami tidak ridho uang kami, pajak kami untuk menggaji terpidana. Sylvester Matutina semakin memberikan gambaran kepada kita siapa sebenarnya yang sedang mengurus negara kita, guys. Orang-orang model apa nih yang lagi ngurus negara kita? Bayangin, seorang Sylvester Matutina dengan sepak terjangnya yang kita semua tahu ya, muncul di media, bagaimana dia mengintimidasi peserta aksi di Solo ya, mengintimidasi Pak Rocky Gerung di forum TV nasional, di muka publik berarti ya, melakukan fitnah kepada Pak JK, dan itu sudah ingkrah putusan pengadilan, dia terpidana, tapi lolos sampai saat ini, bahkan ya tidak juga dieksekusi. Sekalipun Kejagung sudah mengumumkan akan mengeksekusi, tapi lama dari pengumuman itu sampai saat ini belum juga dieksekusi. Dan dia punya jabatan sebagai komisaris di BUMN. Artinya dia diangkat sebagai komisaris tanpa SKCK. Dan dipertahankan sampai saat ini dengan sepak terjangnya yang negatif seperti itu. Jadi itu bisa jadi gambaran siapa sebenarnya yang lagi ngelola negara kita. Tapi guys, di satu sisi ini ya, ini bisa menjadi peluang nih buat siapapun ya yang merasa dirinya bodoh, ya, merasa dirinya nggak punya kapasitas, nggak punya integritas, punya track record yang negatif sekalipun di masa lalu, Anda tetap bisa berpeluang menjadi pejabat di negara kita, guys. Minimal jadi komisaris BUMN, kan lumayan, gajinya gede. Ya, cuman modal cuap-cuap tanpa isi, modal intimidasi, modal jilat sana sini, bisa guys jadi pejabat minimal komisaris ya di negara kita. Gak perlu punya kapasitas, gak perlu punya integritas, gak perlu punya moralitas, gak perlu punya ide, gak perlu punya gagasan. Bisa guys, jadi minimal ya komisaris. Kan lumayan. Ada yang tertarik? Syukur bahwa Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir proses penegakan hukum dalam mencari keadilan itu telah membuat putusan yang ingkrah. Hanya persoalannya adalah kenapa sampai 6 tahun ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai jaksa yang menuntut perkara tersebut tidak melakukan eksekusi.
Ya, jadi kalau ini barang tidak dieksekusi juga oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ya berarti rusaklah tatanan sistem peradilan pidana kita. Bagaimana mau dipertanggungjawabkan? Berarti negara ini bukan lagi negara rule of law, atau bukan lagi negara hukum, tetapi negara kekuasaan. Mau seperti ini teruskah sistem bernegara kita? Ini eranya sudah era Prabowo. Kita maklum, ya, kalau saudara Sylvester tidak dieksekusi di zaman era Pak Jokowi, itu kita maklum juga karena beliau adalah salah satu diehardnya Pak Jokowi. Meskipun itu praktek yang merusak tatanan sistem hukum kita. Tetapi karena ini di era Pak Prabowo, harus ada upaya yang lebih luar biasa lagi, melakukan upaya beres-beres, menata kembali sistem peradilan pidana kita nih, supaya penegakan hukum itu jujur dan adil, tegas terhadap siapapun. Apa yang dilakukan oleh Sylvester, segala upaya hukum itu sudah dilaksanakan. Dia melakukan banding, dia kasasi, dan akhirnya divonis 1,5 serta inkrah pada Oktober 2019. Nah, sekarang sudah 2025, artinya perkara itu sudah 6 tahun. Kalau ada satu pernyataan bahwa mereka menginginkan, misalkan Sekjen Projo atau Waketum Projo mengatakan menginginkan dilakukannya amnesti, menurut saya tidak bisa. Amnesti, abolisi, gerasi itu diatur di pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, dan kita pakar hukum menyebutnya sebagai upaya hukum luar biasa. Artinya luar biasa ini terhadap perkara-perkara yang sudah inkrah. Nah, pengertian inkrah itu diberikan kepada orang yang sudah terpidana. Persoalannya Sylvester Matutina ini terpidana tapi belum menjalani pidana, itu persoalannya. Kalau ada orang kuat, saya mengatakan di sinilah justru orang kuat. Ya, jadi kalau menyebut orang kuat pakai baju ini itu absurd. Kalau ini orang kuat, karena apa? Bayangkan sudah 6 tahun dia tidak pernah dipidana, justru ingin mengajukan amnesti. Nah, saya ingin katakan orang yang dipenjara bersama Gus Nur kemarin menjadi bagian dari 1116 orang yang menerima amnesti. Namun sebaliknya temannya Gus Nur yang sama-sama meringkuk tahun 2023 di dalam kasus tudingan ijazah palsu Pak Jokowi, yaitu Bambang Tri, itu masih meringkuk di lembaga pemasyarakatan atau lapas Sragen. Jadi sebuah keniscayaan kalau Sylvester Matutina belum pernah dipenjara tiba-tiba mengajukan upaya hukum luar biasa, itu tidak mungkin terjadi, Diandra, ya. Baik.